baca sama-sama doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'lim. والتمسك بكتاب الله سنة رسول الله وعلى الهدى دلالة الخير وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitihi wa ashabi Rasulillah ajma'in thumma ila arwah jami'a ila min masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwah jami'i sada al-ba'laghi haitsu makan ila makan minhum al-habib al-imam Ahmad bin Zain al-Habsyi wa usulih wa furu'ih wa masyayikh wa tamizatih thumma ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ila al-habib Muhammad bin Ahmad al-Haddad al-Aqtas wa ila Muhammad bin Abdul Qadir al-Aqtas wa man mutaqaddimin fi hadhihi al-amakin Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yaftah alaina bil alamin wa Allahumma ij'alna min al-alimin 'amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithl man wa atharuna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin lutfin wa 'ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah dadama bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita lakukan dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, sampai di kalimat Arkanul Islam khamsatun. Kita ulangnya lagi ya. Sebelumnya Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ketika di dalam muqaddimah kitab ini, sekali lagi kitab ini terkandung dalam tiga kitab, dalam tiga ilmu ya. Ada tiga ilmu di kitab. Kitab sederhana, kitab kecil, tapi mengandung tiga ilmu, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya, cuman kelihatannya sederhana, memang hanya diambil cuplikan-cuplikan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Beliau menyatakan wabillahi taufik. Kemarin sudah kita tahu apa itu taufik. Taufik ada khalqu qudratit ta'ah 'alal abd, ya, sikap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba untuk berbuat taat. Itu adalah taufik. Adapun khudlan khalqu qudratul maksiyah 'alal abd, sikap yang diberikan kepada hamba untuk berbuat maksiat, itu namanya khudlan. Kalau taufik khalqu qudratit ta'at 'alal abd. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam khamsatun, yaitu di sini rukun-rukun Islam ada 5 macam. Ya, kalau kita mau bicara rukun Islam panjang sekali, kita pun bahasannya
Arkan jamak daripada Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Gak mungkin lebih, gak mungkin kurang. Ya, gak mungkin lebih, gak mungkin kurang. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu, yaitu syahadat di sini sudah kita ketahui pelajaran taklim sebelumnya adalah i'tiqad. Ya, syahadat i'tiqad berkeyakinan, bukan syahadat itu bukan syahadat artinya melihat. Melainkan syahadat itu di sini adalah berkeyakinan, mempercayai. Jadi kalau ada orang-orang nanti di luaran, oh yang pemahamannya mereka liberal kah atau non muslim kah, kalian bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, emang kalian udah lihat zatnya Allah? Kan namanya bersaksi harus lihat. Yang maksudnya di syahadah atau asyhadu atau syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi maksudnya berkeyakinan atau mempercayai atau meyakini. Lihat, i'tiqad an la ma'buda bihaqqin illallah. Berkeyakinan tidak ada yang pantas atau yang berhak disembah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah secara umum definisinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah apapun namanya. Bukan kita mempercayai ada yang bisa disembah. Nah ini juga berarti kita mempercayai ada yang disembah selain Allah. Apapun namanya, apapun katanya begitu. Tapi kita nggak percaya bahwa ada yang pantas disembah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. An la ma'buda bihaqqin adalah ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah di alam semesta ini, di alam wujud ini yang benar adalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan. Maksudnya apa? I'tiqad juga, wajib beriktikad, wajib berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke seluruh makhluk, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk. Ya, di sini pembahasan ulama agak sedikit ada sedikit perbedaan pendapat. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk siapa? Untuk manusia aja, untuk malaikat aja, atau untuk manusia dan malaikat dan jin juga. Ya, dikatakan raja jam'un anna sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal malaikat. Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah untuk segala makhluk, mau dia malaikat, mau dia binatang, mau di manusia, apalagi pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk. Ya. Memang di sini berarti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya Rasulullah ini jadi utusan Allah. Jadi utusan Allah ini untuk siapa? Ini ada sedikit perbedaan, tapi tidak banyak. Perbedaan pendapatnya mengatakan bahwa Rasulullah itu diutus hanya kepada manusia dan jin. Adapun malaikat enggak. Kenapa mereka kok berpendapat seperti itu? Karena malaikat itu enggak ada taklifat. Malaikat itu enggak ada kewajiban. Nabi Muhammad itu diutus untuk hanya kepada manusia dan jin. Tapi Al-Imam Subki ini Al-Muhaqqiqin Subki. Al-Imam Subki mengatakan Rasulullah diutus itu untuk seluruh
makhluk, walaupun malaikat. Kenapa? Dalilnya dikatakan di dalam Al-Quran, liyakuna lil alamina nadhira. Aku utus Rasulullah SAW, aku utus Muhammad bin Abdullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, agar menjadi untuk semesta alam, untuk menjadi peringatan bagi semesta alam. Nah, semesta alam itu ada apa? Ada manusia, ada jin, ada malaikat, namanya semesta alam. Seluruh Allah Subhanahu itu cukup katanya. Bahkan ya Allah dan Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus, kata sabda Rasulullah, aku diutus ilal khalqi kepada seluruh makhluk. Kafah, seluruhnya, enggak tersisa sedikit pun. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Subki dan sebagian ulama-ulama yang lainnya menyatakan seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan yang lain-lainnya menyatakan ini cukuplah. Yang pertama dari ayat Al-Quran tadi, ya, liyakuna lil alamina nadhira, ya, surat Al-Furqan ayat pertama, ya, di situ Allah menyatakan diutusnya Nabi Muhammad agar menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta, al-alamin. Liyakuna lil alamina nadhira. Al-alamin, siapa alamin? Masiwallah. Alamin ini definisinya kullu masiwallah. Selain Allah itu namanya alamin. Selain Allah namanya termasuk kategori alamin. Itu di Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, umirtu ila ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus ilal khalqi, pada seluruh makhluk. Kenapa khalqinya pakai alif wal lam? Karena untuk menyeluruhi. Kalimat kalau pakai alif wal lam beda dengan kalimat yang alif wal lam. Panjang lebar kali tinggi nanti kalau kita bahas. Ya. Ilal khalqi kafah, dan seluruhnya lagi. Udah dipakai alif wal lam, dipakai Rasulullah bersabda kafah, seluruhnya. Ya, bahkan di sini ulama bersepakat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian yang nggak bilang Nabi Muhammad diutus untuk kepada malaikat, pada Imam Razi ya, dalam kitab tafsir Razi, beliau menyatakan enggak, Nabi Muhammad diutus enggak untuk malaikat, manusia, jin, iya. Tapi Imam Subki enggak, bahkan katanya dikatakan walaupun kepada jamadat, walaupun benda mati, walaupun kepada pohon, walaupun kepada batu, walaupun kepada tembok, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk. Apapun makhluk itu, mau di tembok, mau di pohon, mau di binatang, mau jamadat, mau benda mati, semua Rasulullah SAW diutus untuk seluruh makhluk. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sekarang Rasul, apa sih Rasul itu? Rasul sedikit definisi daripada kalimat Rasul adalah Ar-Rasul, ya. Rasul, kategori Rasul yang pertama harus minal basyar, harus dari golongan manusia. Nggak boleh golongan jin jadi Rasul, dan nggak mungkin ada golongan jin jadi Rasul. Yang pertama basyarun, zakarun, hurrun, ya. Manusia. Selain manusia nggak mungkin. Dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah SAW nggak ada tuh Rasul dari kalangan jin, nggak ada. Nggak ada makhluk halus, nggak ada. Nggak ada dari makhluk halus. Zakarun harus laki. Nggak ada istilah perempuan. Nggak ada istilah perempuan. Nabi perempuan. Nah, itu Siti Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Perempuan solehah. Walaupun beliau melahirkan Nabi Allah Isa, Nabi Maryam, Siti Maryam bukan Rasul, apalagi bukan Nabi, apalagi Rasul. Zakarun, hurrun, harus yang merdeka, nggak boleh dari kalangan budak. Ya, harus dari kalangan orang-orang yang merdeka. Adlan, orang yang adil, nggak boleh orang gila. Alhamdulillah. Di Rasul nggak ada itu dari zaman Nabi sampai dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah SAW yang nggak berakal. Ya. Fitnatan, guwatan ra'yin, harus cerdas, pintar, kategori roh. Gowi ra'i,
kuat, dia punya ingatan, ya, kecerdasannya, kepintarannya, ya. Ma'sumun, harus maksum. Dan memang maksum, bukan harus maksum. Memang maksum. Maksudnya maksum di sini, memang ada perbedaan pendapat lagi nanti. Misal kalian lagi duduk-duduk, misal ada orang bicara atau di medsos. Maksumnya Rasul ini bukan untuk bukan maksum terjaga dari maksiat, tapi maksiat yang gede aja, minal kabair. Tapi kalau soril, dosa yang kecil mereka nggak terjaga. Nauzubillah. Jangan sampai kita berpendapat seperti itu. Jangan sampai kita berpendapat. Ya, memang ada sebagian menyatakan, ya, terutama orang-orang ya, yang di luar, yang ya Jababiroh, orang-orang yang berkeyakinan, ya, di luar ahli al-Asyariyah, di luar ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasul itu mungkin maksiat, dan ada maksiat walaupun kecil. Yang gede nggak ada memang, tapi kalau kecil itu maksiat, ada ngelakuin. Alhamdulillah. Oh, mereka berpendapat seperti apa? Seperti lupa. Lupa itu kan maksiat kecil. Kan Nabi Muhammad ada lupa waktu sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yeah. Mereka tuh berdalih seperti itu. Lupa itu maksiat kecil, lupa itu dosa kecil. Berarti Nabi atau Rasul itu mungkin berdosa kecil, walaupun nggak berdosa besar. Alhamdulillah, jangan sampai enggak. Sepakat ulama yang Nabi itu dan Rasul itu, semua Nabi, semua Rasul, mereka itu maksum, terjaga dari maksiat gede, apalagi maksiat kecil. Ya, dan lupanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat 4 rakaat di sholat asar kala itu, sholat zuhur, jadi 2 rakaat, itu bukan maksiatnya Nabi Muhammad, bukan dosanya Nabi Muhammad, melainkan untuk mengajarkan kepada umat bahwa nanti ada sujud sahwi, dan sebagainya panjang. Ya, itu adalah yang pertama, ya itu ya, maksum. Ya. Ada lagi yang menyatakan, maksum itu kalau setelah menjadi nabi. Kalau sebelum jadi nabi mereka mungkin dosa kecil, tapi segitunya dicari. Jadi ini mereka nih cari-cari sejarah, masa enggak ada sih dosanya? Kan sejarah gitu. Sepakat seluruh ulama alam asal, sepakat, ya, bahwa Nabi Muhammad, semua Rasul, terutama Nabi Muhammad, walaupun qabla nubuwah, walaupun sebelum kenabian, beliau tidak pernah menjalankan maksiat, mau kecil mau gede. Ya, banyak sekali yang mereka di luar-luar, ya, Jababiroh, mereka, ya, orang-orang yang filsafat otaknya, ya, otaknya itu mainannya filsafat. Dicari tuh qabla nubuwah, sebelum jadi kenabian kan umur 40 jadi nabi, sebelum 40 di 30, di 20, di 10, masa nggak ada dosa kecil? Cari tuh. Nyarinya yang begitu ya, belajar yang benar ya. Naudzubillah. Salimun min danaatil min danaati abin wa khana ummin. Yang juga kategori Rasul atau Nabi adalah selamat, bebas, ya, selamat daripada kerendahan orang tuanya. Naudzubillah. Orang tuanya bukan ahli maksiat, apalagi orang-orang yang, ya, yang di luar, ya, tidak mempercayai kepada Allah, nggak mungkin. Ya. Loh, Nabi Muhammad kan abahnya, ya, lagi panjang lagi. Ya, yang jelas jangan dibahas ya gitu. Bukan jangan dibahas. Maksudnya buat apa gitu? Etika kita yang menjadi umatnya Rasulullah SAW. Di luar para ulama ini udah ngejawab bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW semua masuk surga. Oh, dalilnya apa? Nggak perlu dalil lah. Gitu aja. Kalau kita dulu nggak perlu dalil, kita etika aja Nabi Muhammad. Abah inti anak usut mau itu. Tukang zina apa enggak? Gitu ya. Pernah dulu pacarannya zina apa enggak? Nyiumin perempuan lain apa enggak? Mau itu? Enggak mau.
Kenapa abahnya Nabi ente usut-usut mau ngapain? Oh, abahnya Nabi min ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu berarti dulu nggak sempat menyembah Allah. Berarti abahnya orang tuanya Nabi, abah ibunya Nabi ada di neraka. Jadi orang tuh sampai buat kitab seperti itu, ya. Nah, Habib Hasan bin Abdullah Syadri kalau jawab ngapain dibahas-bahas kayak gitu? Cukup ulama yang udah jawab, udah selesai, ya. Ada yang jawab, banyak sekali jawab. Bahasanya gitu mau ngapain dibahas lagi? Ya, karena itu menjadi menimbulkan kekurangan ajaran kita. Walaupun untuk meneranginnya pun ada sedikit kurang ajar takutnya gitu. Mau ngapain bahas orang tuanya Rasulullah SAW? Yang nyelamatin kita nantinya Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia yang nyelamatin. Nggak ada lagi orang tua kita, ya, abah kita, ibu kita, saudara kita lupa nanti di mahsyarnya Allah. Nggak ada. Tidak ada yang perhatian kepada umatnya seperti Muhammad bin Abdullah. Ya, mau orang tua kita, mau anak sehebat apapun kita didik di bumi, di dunia, hebat, alim, nanti nggak mungkin bisa nolong. Semua penolong utama adalah Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kategori Rasul adalah kalau dia diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, itu menjadi Rasul. Kalau enggak dikasih wahyu tapi enggak diperintahkan untuk menyampaikannya, itu menjadi Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu dia Rasul, karena tadi itu wahyunya itu sudah disampaikan apa enggak? Apa buat pribadi aja? Kalau wahyunya untuk disampaikan, walaupun satu atau dua orang, itu jadi Rasul. Ya, kalau wahyunya yang diterima itu enggak wajib untuk disampaikan, itu menjadi Nabi. Itu perbedaannya itu. Setiap nabi, setiap rasul udah pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Afdalan mana? Ya jelas afdalan rasul. Kenapa afdalan rasul? Karena ada tugasnya. Beda orang dikasih tugas sama kan lebih beda. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa iqamus shalah, dan juga daripada rukun Islam adalah iqamus shalah. Maksudnya iqamus shalah apa? Menjalankannya berkesinambungan, terus dan menerus. Istiqamah itu salat 5 waktu. Salat 5 waktu di dalam waktunya, di rukun-rukunnya kita tahu, syarat-syaratnya salat kita tahu, rukunnya salat kita tahu. Nanti kan kita bahas semuanya. Ya. Yang dikatakan barang siapa yang menjalankan salat 5 waktu di waktunya, maka ya, hadis dari Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna li 'abdi 'alayya 'ahdan in aqama as-salata li waqtiha an la u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannah bi ghairi hisab. Allah sudah bersabda, ya, apa sabda Allah? Inna li 'abdi 'alayya 'ahdan. Sesungguhnya antara aku dan hambaku ini punya perjanjian. Aku dan hamba-hambaku punya perjanjian. Perjanjian di mana? Kita nggak pernah tahu ya. Janjinya kita dulu di alamul azal, di alamul arwah. Kita ini sebelum ada di sini, sebelum ada di condet, sebelum ada lahir dari perut ibu kita ini, kita ada di alamul arwah. Nah, di situ perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Yang menerima perjanjian dari Allah, dia menjadi muslim. Jadi mukmin. Yang enggak, ya. Inna li 'abdi 'alayya 'ahdan. Sesungguhnya aku punya perjanjian kepada hambaku. In aqama sholata li waqtiha. Barang siapa di antara hamba-hambaku yang menjalankan salat, yang melaksanakan salat di waktunya, an lau 'adzibahu. Aku tidak akan, udah janji kepada mereka, aku tidak akan mengazab mereka. Wa an udkhilahul jannah bi ghairi hisab. Dan aku akan masukkan surga mereka tanpa perhitungan lagi. Makanya dikatakan istilah sering orang mau ngelakuin apa aja, yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Kenapa? Orang kalau ditinggalin sholat nggak ada khairnya, nggak ada baiknya. Ya, minimal sholat itu jangan kita tinggal, jangan ditinggal. Dikatakan lagi dari hadis dari Rasulullah SAW, idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan
kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Habis Rasulullah. Jikalau seseorang meninggalkan satu sholat muta'ammidan, sengaja satu sholat, bukan 5 sholat, bukan 5 tahun. Barang siapa seseorang meninggalkan satu sholat secara sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar. Langsung begitu lewat waktu, Allah tulis tuh namanya di atas pintu neraka. Fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Fulan bin fulan harus masuk nerakanya Allah. Ditulis itu di atas pintu. Nauzubillah, jangan sampai. Insyaallah di sini enggak ada yang sholat. Setiap seseorang yang meninggalkan sholat langsung ditulis sama Allah di atas pintu neraka. Fulan bin fulan harus masuk neraka. Katakan Habib Salim bin Abdul Syadiri, ditulis aja itu diadab sendiri, belum kita masuk neraka, kata Habib Salim. Kita naudzubillah, subhanallah, manusia tuh nanti begitu namanya ada di atas pintu neraka, itu merupakan azab tersendiri sebelum masuk nerakanya. Ya, gimana ketahuannya? Itu kan banyak manusia. Begitu setiap orang yang melihat ke arah pintu neraka itu nimbul tuh namanya. Jadi nggak mungkin nggak ada yang tahu. Nimbul tuh namanya. Fulan bin fulan harus. Semoga nggak ada nama gitu ya. Kita bersama Rasulullah di Jannati Adnin. Ya, ingat nama Rasulullah. Ya, apa? Semuanya ya deketin aja orang-orang soleh. Ya, orang soleh, para ulama. Ya, terus wa iqamus sholati wa ita'iz zakah, dan juga membayar ita'iz zakah, salah satu daripada rukun Islam. Ita'iz zakah dafu hal mustahiqiha, bayar bagi yang berhak, kasih bagi yang berhak, itu maksudnya ita'iz zakah. Ya, wa shaum Ramadan, dan juga puasa Ramadan itu ya, puasa Ramadan adalah bulan daripada 12 bulan Hijriyah. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan juga hajjul bait, pergi menuju bait itu Ka'bah dan Musyarrafah untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi sabila, ya, orang yang mampu apa? Mampu bekal ongkos masuk nih, bekal ongkos, dan juga rahilah kendaraan. Bekal ongkos kendaraan termasuk juga tiket, termasuk juga visa, termasuk apa lagi? Paspor, apa lagi? Ya, uangnya tadi tuh bekal, zat warahilah, zat sehat tuh zat tadi, bekal. Ya, harus bekal sehat. Kalau sakit nggak wajib. Sehat. Apalagi uang ada, ongkos ada, kemampuan ada, bekal untuk keluarga ada, kendaraan ada, semuanya. Tapi dia nggak mau pergi haji, alhamdulillah. Ya, apa sabda Rasulullah SAW? Man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa yang memiliki bekal dan mampu untuk berjalan untuk pergi haji, walam yadhhab ilal hajj, tapi dia nggak ingin pergi haji, tapi dia nggak pergi menaikkan ibadah haji, falyamut ala ayyi halin syaa, maka dia akan meninggal, dia akan mati dalam keadaan terserah Allah Subhanahu wa taala. Yahudiyan atau Nasraniyah, terserah, bukan terserah kita, terserahnya Allah. Mau jadiin, kata Nabi Muhammad, terserah Allah, dan terserah Allah apa? Jadiin dia Yahudi apa Nasrani, bukan jadiin Muslim. Nauzubillah. Semoga kita semua yang ada di sini bisa menunaikan haji dan melaksanakan arkanul Islam dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mal ikhlas, kata Habib Muhammad bin Zainal Hafidh, dilanjutkan mal ikhlas. Arkanul Islam tadi 5 tuh. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi ma'al ikhlas. Ma'al ikhlas. Harus dibarengi dengan ya ikhlas. Kenapa?
Ikhlas dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. La li khaufin minan nas, bukan karena takut dari orang atau malu dari manusia. Jangan karena takut sama orang, jangan malu sama manusia. Wah, ini masalah berjamaah malu kan. Hadir taklim malu kan. Ini belum waktunya taklim, belum waktunya taklim. Sampai dia tahu dirinya. Ini belum pantas buat hadir majelis. Buat ada yang begitu, ya. Naudzubillah. Masih ada ria, jangan. Jalanin aja. Wa tasdiq, mal ikhlas wa tasdiq, dan percaya benar-benar dengan melakukan 5 rukun Islam itu. Ikhlas kerjainnya walaupun kita sendiri ataupun di halayak ramai. Ikhlas wa tasdiq. Tasdiq itu percaya benar-benar. Ya. Yaitu qabulul qalb lidzalika wa insyirahu bihi. Benar-benar hati kita menerima lapang dada dengan rukun Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yakun mukhlishan, barang siapa, kata Habib Ahmad bin Zainal Abidin, dalam menjalankan arkanul Islam tersebut yang ada 5 tadi, dia tidak ikhlas, wa huwa munafik, maka dia termasuk orang-orang munafik. Nah, di hadis karena apa? Karena ada sabda Rasulullah SAW, man tazayyana bi'amalil akhirah, barang siapa yang berparas atau ya berparas-parasnya amal akhirat, ya, menjalankan amal-amal akhirat, berupa-rupa amal akhirat, wa huwa la yuriduha, tapi di dalam hati dia tuh nggak kepengen menjalani amal akhirat tersebut, cuma takut sama orang atau malu sama orang, wala yatlubuha, dan dia tuh nggak nyari buat ibadah, giat buat dekat kepada Allah, ngejalaninnya tuh cuma nggak enak aja deh. Depan rumah saya musola, kalau rumah sholat sih gak enak. Sholat berjamaah di masjidnya, di musolanya karena gak enak tuh, karena malu tuh. Apa kata Rasulullah SAW? Lu'ina fis samawati wal ardh, dilaknat setiap saatnya bagi penduduk langit dan penduduk bumi, semua kelaknat dia. Setiap yang ngelakuin dilaknat, bukan dapat pahala tapi dilaknat. Ya Allah. Kenapa kata Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam hadis tadi, kok segitunya? Dia kan udah ngamalin akhirat, dia udah ngamal baik, masa nggak ada dispensasi sih? Tetap aja dilaknat, walaupun dia masih kurang, niatnya masih kurang ikhlas. Kenapa? Likaunihi adhara khilaf ma'abtal minat talabid dunia di amal akhir. Karena dia menyembunyikan sesuatu, ya. Dia itu menyimpan sesuatu, ya, tapi dibusanain, yang mana simpanan dianya itu, dia itu nggak demen sama akhirat, tapi dibusanain busana ibadah, itu yang dilaknat. Dia beramal ibadah, cuma nutupin doang, batinnya dia tetap aja perihal pada dunia, malu sama orang, takut sama orang, gitu. Walaupun itu amal akhiratnya cuma busana doang, gitu loh. Cuman casing bahasa sekarang. Ya, dalamnya tetapnya Taiwan, mau casingnya Jepang lagi. Kayak Taiwan, tahu-tahuan aja Taiwan. Man uriyan nas wa huwa ma'indahu min al-khasyatillah wa huwa munafiq. Barang siapa di manusia yang nunjukin kepada orang amalnya dia, ya, di luar dia ini nggak punya khasyah kepada Allah, kata Nabi Muhammad hadis. Man uriya ilan nas fawqa ma indahu min al-khasyatillah. Barang siapa dia nunjukin amalnya dia kepada orang, itu di luar dia itu takut kepada Allah, bahwa munafik, maka dia munafik. Gadget juga, gadget sekarang teknologi ini status tiap hari. Tapi kalau kita tidak punya khosyah, naruh begini, naruh begitu, Allah, itu tanggung jawab semuanya. Ngomong juga pada ini ngomong di sini bukan lagi gampang. Kalau anda ngomong ini nggak ada ikhlas, kita nggak ada tasdi, pengennya cuma ria, kita duluan yang bilang. Semoga kita diselamatkan.
Wa man lam yakun mukhlisun fa huwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Barang siapa yang dia enggak percaya dalam hatinya dengan arkanul Islam tadi, kata Habib Bin Zaid, maka dia kafir. Maksudnya kalau enggak percaya dengan amal-amal tersebut, yang tadinya halal diharamin, yang haram dihalalin. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Qahir. Maksudnya gimana enggak percaya di hatinya? Yang haram dicari-cari halalnya, yang halal dicari-cari haramnya. Maka dia kafir. Enggak gampang itu rukun Islam. Makanya sedikit ya, 5 menit ya, ada kisahnya Sayyidina Harun ar-Rasyid. Sayyidina Harun ar-Rasyid ketika ketemu dengan satu orang, ya, Al-Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ketemu dengan satu Arabi, satu orang Buddha, satu orang Arab pelosok, Arab Badui, Arab dusun istilahnya. Ya, ketika itu Harun ar-Rasyid lagi mau tawaf di Ka'bah. Harun ar-Rasyid ini kalau jalan bawa algojo, bawa apa ya sekarang bilangnya ya, bodyguard atau apa ya, pas pampres ya. Beliau khalifah, pas pampres ya, bukan cakrawirawan, tapi cakrawirawan enak. Pas pampres ya. Sama dia juga cakrawirawan, cakrawirawan tahun 60-an, sekarang pas pampres. Ya, bawa pengawal-pengawal untuk menghadang, ya, biar jangan ada yang tawaf. Jadi masuk Masjidil Haram, Harun ar-Rasyid ini selalu kalau mau tawaf di stop tuh orang-orang. Kenapa? Biar Harun ar-Rasyid dulu tawaf sendirian. Khalifah Amirul Mukminin. Ketika itu lagi mau tawaf, ada satu Arabi negur kepada Harun ar-Rasyid. Ya, negur kepada Harun ar-Rasyid. Kenapa? Negur kepada Harun ar-Rasyid karena sebelumnya Arabi ini waktu dirapiin orang-orang di tempat tawaf agar jangan tawaf duluan, dia tetap aja tawaf. Ya. Akhirnya ditegur sama pengawalnya, jangan kau tawaf sebelum Amirul Mukminin. Artinya Arabi, orang Arab Badui. Ya. Sesungguhnya Allah telah samakan kita di Masjidil Haram ini, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat, semua sama rata. Kemudian beliau bicara ayat Al-Quran, sawa'anil 'akifu fihi wal bad, wa man yurid fihi bil had yudlim nudhikhu min 'adzabin alim. Bilangin kepada Harun ar-Rasyid, katanya Arabi. Dia enggak baca tuh ayat Allah di dalam Al-Quran. Ya. Aku telah samakan orang yang tawaf di Ka'bah, mau dia penduduk Mekah ataupun bukan penduduk Mekah, walaupun dia orang luar Mekah, aku samakan. Barang siapa yang membuat zalim di depan Ka'bah, maka aku azab dia dengan sepedih-sepedihnya. Falamma sami'ahu Harun, ketika Harun ar-Rasyid dengar begitu, ya udah dia biarin. Biar dia takut Harun ar-Rasyid. Ya. Akhirnya begitu Harun ar-Rasyid lagi tawaf, dia duluan selesai. Mau ke Hajar Aswad, ini Arabi duluan yang nyium Hajar Aswad. Harun ar-Rasyid mau ke Hijr Ismail, mau sholat 2 rakaat, ini orang duluan Arabi. Pokoknya diselak dulu sama nih Arabi. Ya. Akhirnya setelah melakukan sholat, kata Harun ar-Rasyid kepada pengawal, panggil. Itulah. Panggil sama pengawal. Ya fulan, engkau dipanggil oleh Amirul Mukminin. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Saya atau dia? Kalau dia, saya nggak butuh sama dia. Kalau dia yang butuh di sini, datang sini. Harun ar-Rasyid pun datang. Ya, Adlis pun Nabi Amrik. Kita Harun ar-Rasyid duduk di hadapan ini Arabi. Apakah aku boleh duduk di sini? Katanya orang Arabi, kata orang Badui dusun, ya terserah. Ya, ini tempat semuanya rata. Allah nggak beda-bedain ini tempat, masih di Masjidil Haram. Ya. Kalau engkau mau duduk depan saya, duduk. Laisal bait baiti. Ini masjid bukan masjid saya. Ini tempat bukan tempat saya. Ente mau duduk depan saya, silahkan duduk. Kalau nggak mau, sana jalan. Bayangin nih, ente ngomong begini ke presiden juga ya. Nah,
Ya, kata Harun Ar-Rasyid, aku pengen nanya kepada engkau satu pertanyaan. Ya, kalau engkau udah aku tanya satu pertanyaan, ya, as'aluka an fardin fa in anta qumta bi fa anta bi ghairi aqwam. Kalau engkau ngerjain jawab satu kewajiban, aku mau tanya kepada engkau satu pertanyaan. Pertanyaan tersebut, apa yang Allah wajibkan kepada engkau? Apa yang telah Allah wajibkan kepada? Ini Harun Ar-Rasyid nanya kepada Arabi. Apa yang Allah wajibkan kepada engkau? Kalau engkau jawab dan engkau melaksanakannya, itu kalau itu perkara, maka kewajiban yang lain itu menjadi mudah. Kalau engkau nggak ngejalanin itu kewajiban, maka kewajiban yang lain, ya, kamu nggak akan bisa ngejalanin. Katanya Arabi, engkau nanya kepada saya apa yang Allah wajibkan kepada saya. Iya. Sekarang kewajiban Allah apa? Kewajiban satu, ya, an fardin wahid, kewajiban satu, atau kewajiban 5, atau kewajiban 17, atau kewajiban 34, atau kewajiban 94, atau kewajiban 1 dari seumur hidup saya, atau kewajiban 1 dari 12, atau kewajiban 1 dari 40, atau kewajiban 5 dari 200. Itu nanya kewajiban apa ini? Ketawa Harun Ar-Rasyid. Wah, diketawain Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ketawa sampai telentang-telentang. Hatta stal ke ala gofa, katanya. Harun Ar-Rasyid sampai ngakak-ngakak. Wah, saya cuma nanya satu doang, jawabannya banyak banget. Pada diketawain nih, ini Arabi diketawain. Kita nanya cuma satu, dijawabnya. Katanya ini Arabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Allah aja itu punya perhitungan kepada kita. Allah nanti akan meletakkan neraca, ya, timbangan yang adil-adilnya. Dan Allah telah menyatakan, "Fala tadlum nafsun syai'an, fala tudlam nafsun syai'an." Allah enggak akan zalimkan salah satu siapapun hambanya Allah. Wa in kana mithqala habatin min khardal. Walaupun sebiji sawi, Allah akan adil. Ini Arabi ini. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah aku, kata Allah, menjadi penghitung. Berarti kewajiban itu bukan satu, kewajiban itu banyak. Karena dihitung nanti satu-satu sama Allah. Terus, ya Harun, begitu ya. Faghadiba Harun, ngamuk. Ini Harun Ar-Rasyid. Kamu manggil saya Harun doang? Saya penggal kepala. Jawab nggak tuh tadi pertanyaan saya? Gitu nih Harun Ar-Rasyid. Jawab nggak tadi pertanyaan saya? Atau enggak, saya penggal kepalamu di antara Safa dan Marwah. Nah, akhirnya ada sahabat, teman Harun Ar-Rasyid bilang, ya Harun, jangan, ini Masjidil Haram, biarin aja. Terus waktu ngomong begitu berdua, yang temennya ngahadang Harun biar jangan ngebuk. Ini orang Arab ketawa. Gantian yang ketawa. Hebat. Aku heran sama kalian berdua. Mana yang lebih bodoh dari kalian berdua? Nyawa saya dipegang kalian apa dipegang sama Allah? Hebat lu berdua. Lu lagi bergening soal nyawa saya. Nyawa saya dipegang sama kalian apa sama Allah? Hah? Berani kan ya? Berani banget. Ya, akhirnya kata Harun Ar-Rasyid, jawab. Oke, kata ini orang Arab, aku akan jawab. Yang aku maksud satu, fardu satu aku adalah dinul Islam. Adapun perkataan aku bilang 5, fardu adalah sholat 5 waktu. Adapun 17 adalah 17 rakaat. Adapun kewajiban 34 adalah 34 sujud di dalam satu hari. Pinter nih orang. Ya. Adapun 96 takbirat, 96 takbir. Jadi rukuk, sujud dan segala macam. Dalam satu hari ada 94. Iya. Yang selanjutnya kata ini orang adapun perkataanku satu dalam seumur hidup adalah haji.
kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Adapun perkataanku dari 1 dari 12 adalah puasa Ramadan. Kewajiban 1 bulan dari 12 bulan. Adapun perkataanku 1 dari 40 zakat. Zakat dahab, zakat emas atau perak, zakat emas. 1 dari 40. Adapun 5 dari 200 adalah zakat perak. Nah, akhirnya udah dijawab oleh orang Arab. Ditanya, dijawab lagi sama orang Arab. Ya Harun, ya Amirul Mukminin. Sekarang ngomong Amirul Mukminin biar ngamuk lagi nih. Ya Harun, ya Amirul Mukminin, engkau udah tanya saya sekarang saya nanya engkau ya. Kata Harun, silakan. Saya mau nanya sekarang kepada engkau. Ada seorang laki. Ya, ada seorang laki. Dia ngelihat ada perempuan di waktu subuh hari pertama haram. Waktu asar halal buat. Waktu maghrib haram. Waktu isya halal. Waktu subuh lagi yang akan datang apa? Halal. Waktu zuhur haram. Waktu asar haram. Waktu zuhur halal. Terus 2 kali. Dari awalnya haram, halal. Tiap waktu sholat haram. Itu orang yang kayak gimana coba? Jawab kepada saya. Dia kan harus nanya saya tadi. Ya, kewajiban Allah kepada saya. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang laki ngelihat perempuan di waktu zuhur hari ini, dia haram. Di waktu asar nanti dia maghrib haram. Isya halal. Subuh haram. Zuhur halal. Asar haram. Maghrib halal. Isya haram. Subuh halal. Kata Harun Rasyid, aku nggak bisa jawab kecuali engkau, kan? Engkau yang paling pintar. Harun Rasyid takjub dengan nih orang. Ya ampun, saya nggak tahu jawaban. Walhasil dijawab sama nih orang. Sedikit lagi ya. Dijawab dengan nih orang. Ya, dijawab sama nih orang. Ya, perempuan, orang yang laki yang pertama kali dia di zuhur pertama dia ngelihat budak perempuan. Budak perempuan budaknya orang lain. Budak perempuan budaknya orang lain. Di waktu subuh pertama. Ya, itu haram karena budaknya orang lain. Ketika zuhur dibeli itu budak. Ketika asar dimerdekain itu budak. Ya, di zuhur dibeli halal. Waktu asar dimerdekain haram lagi karena belum dinikahin. Ketika waktu masuk maghrib dinikahin. Ketika masuk isya ditalak. Ketika masuk sholat subuh lagi dirujuk. Ketika masuk waktu zuhur didihar. Dihar itu disumpah. Ya. Ketika waktu masuk asar dibayar kafarahnya dari dihar, halal lagi. Waktu maghrib ya, ini orang laki murtad. Waktu isya ini orang laki kembali taubat. Harun Rasyid, ya. Kau mau aku bayar berapa gitu? Harun Rasyid saking asiknya nih sama orang. Aku kasih 10.000 dirham, dinar. Enggak, aku enggak butuh. Kasih orang lain. Aku bayar utangmu semuanya. Aku kasih gaji kau sampai seumur hidup. Enggak. Kasih apa? Enggak mau. Kasih uang enggak mau. Dikasih apa? Enggak mau ini orang. Akhirnya Harun Rasyid nanya kepada ini orang. Sa'alahu an ahlihi wa biladi. Siapa engkau? Dari mana engkau berasal? Kata Harun Rasyid. Kata ini orang, aku adalah Musa al-Kadhim bin Muhammad bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bahir bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Aku adalah Musa al-Kadhim radhiyallahu ta'ala. Wa kana yatazayyah bi zayy' Arabi. Beliau Sayyidina Musa al-Kadhim ini selalu perawakan orang-orang Badui. Zuhdan wa tawarru'an. Karena waraknya dan zuhud. Faqama ilaihi Harun. Bangun langsung Harun Rasyid. Dicium keningnya. Nama Harun Rasyid, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatan. Allah yang Maha tahu yang pantas yang dikasih risalah. Memang engkau adalah keturunan ahli bait.
Ilmu kayak gitu siapa yang bisa ya? Ya, nggak ada di kitab mau baca kayak gimana? Ya, kecuali dari ahli baitnya Rasulullah. Insyaallah kita jaga apa yang kita tahu bermanfaat. Semua secara sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagi kita dapat yang berkira hikmah, insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan langsung Alhamdulillah. Di Mustafa, Setawi di Mustafa ada di sini, insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lanjutkan manaqib Syekh Rajab Umar bin Abdurrahman Al-Tas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas wafat pada malam Kamis tanggal 23 Rabiul Tsani tahun 1072 Hijriah di rumah kediaman beliau di kota Nafur. Jenazah beliau diantar ke kota Toledo untuk dikebumikan di sana. Berbagai lapisan masyarakat dan kalangan tua maupun muda turut serta dalam prosesi pemakaman dan sholat jenazah. Radhiyallahu anhu. Beliau dikuburkan pada sore Kamis malam Jumat bertepatan dengan waktu pengabulan doa, dan selanjutnya diakhiri dengan turunnya hujan gerimis pertanda turunnya keberkahan pada kota Toledo dan sekitarnya. Akhir kata, semoga manaqib yang singkat ini bermanfaat dan dapat mendatangkan keberkahan bagi kita semua selaku para pencinta dan pengikut almarhum Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ini kebetulan kita baca manaqib Syekh Rashid, dan memang ini amanat dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Tas bahwa di majlis ini dibacakan walaupun sedikit-sedikit sampai akhir. Nanti setelah kita ulang lagi di awal, dan juga sekaligus kita ingatkan, kita doakan mudah-mudahan pada waktu saat Rabiul Tsani nanti, ini kan sekarang udah Safar akan masuk bulan Rabiul Awal, dan setelah Rabiul Awal Rabiul Tsani. Jadi biasanya Habib Muhammad ini bikin acara khol sama maulid, dan tahun lalu memang karena ada peristiwa Covid ini, sehingga Habib Muhammad juga masih ada di Aceh tahun lalu, sehingga dibuatnya hari Ahad subuh seperti pengajian ini. Dan kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara khol dan sekaligus juga mau